kalau di depan klien kita harus pakai peralatan yang kece-kece gitu. Kita pakai reflektornya yang bagus ya. Ini kita coba tambahin di sini ya. Kita pakai reflektor yang bagus. Tapi kalau di rumah, oke, apa aja dijadiin reflektor ya. Termasuk ini wallpaper nih. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Alvin di channel YouTube gua. Nah, kali ini kita bakalan bahas masalah alas foto dan sekalian kita cobain, oke? Nah, jadi gue mau kasih tahu beberapa hari lalu tuh gue jalan-jalan, nggak jalan-jalan sih, ada beberapa, kebetulan belakangan ini banyak banget workshop soal fotografi. Soal fotografi apa? Soal fotografi pasti banyak banget ya. Karena lu juga pasti ngalamin kan di rumah itu banyak banget seminar online. Tapi ada beberapa, terutama yang di DOS ya kemarin ya, udah banyak banget ada seminar soal fotografi, dan gue melihat di sana tuh banyak apa ya, fotonya foto makanan gitu. Dan gue juga udah beberapa kali foto makanan, tapi sampai saat ini gue belum punya yang namanya alas foto gitu. Karena ya pertama gue juga nggak terlalu spesialis ke foto makanan, jarang ya, kecuali kalau diminta, kalau dibayar ya. Nah, tapi beberapa hari ini gue tuh kayak seneng banget nyari-nyari bahan buat alas gitu. Nah, alasnya tuh kalau gue pribadi sih, gue kan ada yang jual akrilik ya, kalau gue nggak terlalu suka. Nah, kalau gue sukanya alasnya alas kayu. Nah, beberapa hari belakangan gue cari-cari ke toko-toko kayu di sekitar area sini ya, di sekitar area rumah gue. Jadi gue dapet beberapa barang ya. Terus sehabis cari-cari udah dapet alas fotonya. Nah, akhirnya tadi kebetulan kita kebetulan pas nyetok buat bulanan ya. Nah, kita belanja ke salah satu department store. Nah, terus kayaknya ada barang-barang lucu yang bisa kita pakai buat nyobain alas fotonya gitu. Dan ini gue sih happy banget. Kenapa? Karena ini sesuai banget sama yang gue pengenin gitu. Jadi kayunya tua, terus nah lo bisa lihat tuh ya. Nah, ini kayunya jadi bener-bener tuanya alami gitu, jadi bakalan enak banget buat difoto. Dan kalau misalkan warna makanan kita cerah, dia bakalan kontras gitu, jadi enak sih kalau bilang. Nanti kita bakalan cobain ya. Ini kayu yang terakhir. Lalu ada juga kayu yang lembaran. Nah ini nih kayu lembaran nih. Ini lembar kayu. Wah, ini panjangnya berapa kali, 2 meter kali ya. Terus ini, nah ini sisi yang satunya. Terus ini sisi satu lagi nih. Iya tuh. Jadi ini bisa dipakai dua sisi sih. Cuma sisi yang sini sudah gue halusin nih. Udah gue bayar ke orangnya, suruh halusin gitu. Ya, oke. Nah, kita bakalan coba dengan beberapa hal ya. Terus ini properti juga seadanya sih, nggak kayak karena emang bukan food photographer beneran. Ya, tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk food fotografi. Jadi gue beli tadi buah plum, terus ini pir ciki ya. Terus ini ada tomat cherry ya. Ini ada yang kuning, ada yang merah. Ini beli 2 dapat 1 ya. Artinya kalau beli 2 dapat 1 udah lama dan udah mau basi ya. Oke. Ini ada tali tambang, gue beli dulu buat menghias rumah ini ya, tapi sampai sekarang nggak terrealisasi karena ini ada lampu ujungnya nih. Harusnya pakai lampu yang kuning-kuning itu. Nah, ini kain goni ya, kain goni. Ini buat undangan wedding waktu itu, undangan wedding gue. Jadi si percetakannya nggak tahu mau cari karung ini ya, kain ini di mana. Akhirnya gue yang beli sendiri. Niat ya. Terus udah, ini tatakan seperti biasa. Ini tatakan. Nah, terus ini talenan batu ya. Ini bisa lo beli, ini banyak kok, banyak yang jual
Ini kebetulan gue beli karena waktu itu harus ngajar workshop, harus ngajar buat moto makanan, jadi harus beli properti mau nggak mau. Dan ya begitulah, karena emang hobinya belanja. Ya, oke. Nah, kita cobain ya. Set. Oke, kita cobain. Ini emang udah retak sih. Jadi itu dia berkerak ya. Nah, yang penting sih sebenarnya ya, kalau untuk moto makanan itu lightingnya sebenarnya satu. Gue tadinya mau pakai flash, gue udah siapin flash nih. Gue mau pakai flash, tapi baterainya habis. Terus gue mau pakai AD200, ketinggalan. Jadi ya udah, kita pakai lampu yang ada aja, LED gitu. Jadi kita bakalan foto apa dulu ya? Foto apa aja sih sebenarnya nggak masalah ya. Kayaknya gue pengen foto ini sih, foto sendiri nih, seru. Ya, jadi gue mau dia sendirian di sini, oke. Iya, terus di belakangnya sini. Nah, oh iya, di foto makanan itu sebenarnya kalau gue belajar harus ada beberapa, kalau bisa sih ada beberapa layer ya. Nah, jadi biar menarik ya, gue mau taruh ini dari panggangan istri gitu ya. Oke. Nah, ini kita buat nanti taruh si Apple-nya, Firchiki namanya ya. Firchiki tuh, masih fresh ya. Seumur-umur gue juga belum tahu ini pir rasanya kayak gimana, karena belum makan. Terus gue tadi juga belinya cuma bilang beli satu aja. Jangan beli banyak-banyak, mahal. Nah, terus sebenarnya enaknya di belakang sini banyak pir lagi sih ya, baru kepikiran gue, tapi ya no problem lah. Ya, kita coba, karena kita mau makan. Kita mau yang nongol si pirnya doang. Oke. Nah, kita taruh oke. Nah, kita taruh ini buat hiasan doang sebenarnya, jadi biar kok nggak kosong sih ya. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka, gue bukan tipikal orang yang takut sama ruang kosong gitu. Jadi kosong itu bagian dari komposisi kalau menurut gue ya gitu. Tapi ya karena nanti habis ini kita cobain deh ya. Oke. Nah, terus teman-teman, kalau kita mulai moto, buat yang nanya ini apaan, ini namanya Axon Cine Eye. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat nangkep layar. Jadi gue mau teman-teman juga bisa lihat apa yang ada di layar gua gitu. Jadi kita bisa belajar komposisi bareng-bareng ya. Oke. Nah, kalau dari gua pribadi ya, komposisi itu sebenarnya nggak ada yang baku ya. Jadi anyway, ini balik lagi kebebasan kita untuk berekspresi, tapi karena nggak ada yang bak, karena tidak ada yang wajib. Jadi sebenarnya kalau lo bisa memberikan argumen untuk setiap foto lo, komposisi lo ya no problem gitu. Cuma masalahnya argumentasinya aja. Kalau argumentasinya kuat ya berarti ya lo punya hak untuk menyatakan kalau itu bagus gitu, at least menurut lo ya gitu. Kalau menurut orang lain ya agak susah juga sih ya, karena apalagi kalau orang lain cuma bahasnya atas berdasarkan suka atau nggak suka gitu. Oke, kebanyakan ngomong. Ini kita udah dapat. Oke. Ntar dulu. Ini pindah fokusnya mana ya? Oh, ini dia atas. Sorry, masuk kamera pinjaman. Ya, oke.
kita tadi pakai settingannya f2 ISO 100, shutter speednya 100, ISO-nya 200. Nah kalau gue pribadi, gue nggak mau pakai f-nya f2. Kenapa? Karena kalau kita pakai f2 nanti bakalan bokeh, banyak bokehnya gitu ya. Dan karena kita pakai tripod, ini aman banget kita buat langsung pakai slow speed, speednya yang rendah gitu. Nah ini kita udah lihat nih komposisinya, gue udah suka sih, udah bagus ya posisinya, udah, kalau gue suka nih kan pusatnya di sini, terus dari sana juga ada itu. Nah ini nggak motong, jadi nggak ada yang tumpuk-tumpukan ya. Oke. Nah tapi kalau gue pribadi, gue nggak terlalu suka. Kenapa? Karena di background itu agak terang ya. Nah tahu nggak background itu terang kenapa? Karena lampu ini ngadepnya ke sini nih, ini lampunya spill out ya, bocor. Nah gitu ya. Oke. Nah oke, nah ini teman-teman bisa lihat kan, kalau lampunya nggak bocor itu ya. Kalau misalkan teman-teman lampunya nggak bocor nih, yang di belakangnya hilang, ini yang lampunya bocor tuh. Oke, nah lebih enak. Nah terus lightingnya sih sebenarnya udah halus, tapi gue masih kurang puas gitu. Jadi kalau misalkan hukum cahaya itu, jadi ini bisa berlaku untuk teman-teman yang moto apapun ya. Intinya gini, kalau lo pakai lighting, semakin dekat cahayanya dia akan semakin halus gitu ya. Jadi kalau lo mau deketin, kalau lo mau lebih halus, bikin deketin lagi gitu. Nah gue range pakai background lagi, jadi ini ada backgroundnya lagi nih, set gitu. Jadi nah ini tadi sebelum pakai background ya, ini sebelum, ini setelah gitu ya. Anyway kalau gelap kayak gini teman-teman gampang banget kok nambahin backgroundnya gitu. Nah terus kalau mau diputar lagi sebenarnya ya, backgroundnya diputar lagi sip. Nah backgroundnya bakalan gelap banget tuh gitu. Dan untuk moto makanan, gue sih biasanya cuma satu cahaya di arah jam 1 atau jam 11, lalu di arah berlawanannya kasih reflektor. Kalau di depan klien, kita harus pakai peralatan yang kece-kece gitu. Kita pakai reflektornya yang bagus ya. Ini kita coba tambahin di sini ya. Kita pakai reflektor yang bagus. Tapi kalau di rumah, oke, apa aja dijadiin reflektor ya. Termasuk ini wallpaper nih ya. Nah teman-teman bisa lihat deh, nih bisa lihat ya di layar tuh, keisi ya, keisi tuh ya. Ini small thing big impact gitu udah ya. Nah asik. Jadi teman-teman nggak usah pakai dua lampu, satu lampu cukup, tapi pakai reflektor. Nah ini si tekonya nggak enak gitu ya. Ini teko mainan anak gue sebenarnya. Oke gitu. Nah ini alas foto yang pertama ya. Terus kita cobain alas foto yang kedua ya. Alas foto yang kedua sama, tapi alas foto yang kedua sama, tapi kita balik ya. Nah enaknya pakai papan yang kayak gini tuh, dia ada laba-labanya masih. Dia bisa bolak-balik, jadi lu punya dua apa ya, punya dua sisi gitu. Tapi kayaknya gua nggak mau pakai yang ini karena tanggung. Nah kita pakai ini buat ini aja
buat background ya. Oke. Nah, oke sip. Ini udah gua syarat-syaratin ya. Nah, yang kita foto kali ini adalah ini dia si jali-jali ya. Enggak. Iya, kita masih di sini pakai base-nya. Ya, oke. Nah, kita ganti jadi talenan. Ya, paling enak itu kalau gue suka komposisinya vertikal kayak gini. Ya. Jadi, tunggu ini gue jauhin. Ya, oke. Nah, kalau gue suka komposisinya gini-gini tuh gimana sih? Ya, oke. Nah, set. Nah, sip. Udah cukup ya. Jadi nggak usah neko-neko. Gue mau simple aja. Gue mau simple. Oke. Terus apa lagi ya? Kita butuh apa lagi? Oh, oke. Kita coba dulu ya. Iya, karena ini dekat, jadi kita harus majuin dikit. Terus kita join. Set. Oke. Ya. Ini masih yang belakang yang jelas. Oke, sip. Nah, oke. Nah, ini ya jatuh. Oke. Sebenarnya teman-teman ada caranya buat berdiriin ini. Ya, oke. Nah, cakep nih. Sip. Nah, tuh ya. Ini lihat, ini dengan reflektor. Ini tanpa reflektor tuh. Ya. Teman-teman bakalan lihat, nah makin dekat reflektornya dia akan semakin oke lightingnya gitu. Nah, kita coba deketin lagi, atau kita bakalan ganti ke lensa, yang lebih tele, lensa makro ya. Oke, mana dia? Nah, sip. Nah, oke, aperturnya kita set di 8 karena shutter speed kita udah no problem ya. Nggak dihajar aja, shutter speed per 13 juga nggak apa-apa. Oke. Nah, tapi kan harus tetap kelihatan ya si backgroundnya, biar ada. Ini ceritanya dia kumpulan yang terbuang. Ya. Ya. Oh, lupa. Malah mainin autofocus. Ya. Unggulan andalan gue kalau gue moto kayak gini pakai zoom. Gue nggak mau pakai focus picking. Itu merusak. Jangan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita dibohongin nanti. Tahu-tahu nggak fokus. Ya. Oke. Oke, sip, tahan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, gini. Lalu kita bakal ambil close shot. Ini cakep banget sih si tomatnya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk warna kuning kayak gini teman-teman bisa pakai di GFX atau di XT3. Itu ada namanya color chrome effect. Ini enak banget buat yang objek-objek kayak gini. Gitu. Ya, kenapa gue selalu pakai yang fitur zoom ini? Karena ini lebih presisi, gitu. Ini lebih presisi, gitu. Kalau pakai yang focus picking, kadang-kadang dia yang akan fokus dan yang area setelah fokus juga kena, gitu. Nah, ini ini agak nggak srek. Kenapa? Karena di bagian sininya dia
motong sama si ini nih, si base nya ya, atau kita tuker, tapi nggak enak, jangan, udah enak ya. Jadi kita nunggu lagi apa, kita naikin dikit biar dia nggak, komponya nggak tabrak-tabrak. Yes, bener gini, masih nabrak. Oke, iya, kita naikin dikit. Nah, oke, balik lagi, zoom seperti biasa, set. Oke ya, aduh enak banget. Nah, terus kita cobain, kalau gue sih suka otak-atik ya, shadow tone-nya plus, highlight plus juga. Nah tuh, jadi asik. Enaknya di Fuji itu gue suka kita bisa ngatur shadow sama highlightnya tuh terpisah. Cuma dia agak bocor nih, di sini dia bocor nih ya, kita pindahin. Kita kasih terang semua ya. Masih bocor, itu apa ya? Oh sorry, bukan itu ternyata. Nah oke, gitu putih itu ngeganggu ya. Oke, sip, cakep, nice. Oke ya, taruh. Oke ya, bentar, sip. Kita tanggung ya, tanggung, karena itu alas foto yang kedua. Kita mau pakai alas foto yang ketiga. Ini sih, ini favorit gua sih ya, ini favorit banget nih ya. Ini kamu istirahat dulu ya. Nah ini jadi buat standing. Oke, nah ini dia. Set. Ini sih engguk sih nih, saya suka sekali nih. Oke, kepanjangan. Nah teman-teman, segitu aja, kita udahan dulu kali ini nyobain si alas foto ini. Next time gue bakalan ajarin gimana caranya bikin alas foto. Nah teman-teman, segitu aja dari saya, Alvin Toffler. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa bagikan kalau misalkan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, tetap stay at home, selamat berpuasa, jangan lupa tetap sehat, stay healthy, karena habis ini kita harus kerja ekstra lebih keras lagi ya. Oke, segitu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua aktivitasnya di rumah, bisa buat menghilangkan kegabutan. Jadi ada yang difoto, banyak banget yang bisa difoto. Pokoknya teman-teman tetap moto, tetap explore, tetap berkreasi ya. Dadah.